Shalom saudara, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, amin. Kembali lagi bersama kami Galilea Community of Christ. Kita mau sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Mari saya jemput jemaat Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan, glory haleluya, glory haleluya, oh glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kami percaya, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, oh glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Sebab bagimu kemuliaan Tuhan, bagimu segala hormat, dan kami penyembah-penyembahmu siap untuk lebih sungguh lagi menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, segala kemuliaan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan jemaat GCC yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu yang ada ini dari awal, pertengahan sampai tamatnya kepada Tuhan. Berbicara kepada kami, biar firman-Mu jadi pegangan, jadi suluh dalam kami menjalani hari-hari kami, sekaligus menjadi makanan rohani kami. Karena Engkau yang berkata bukan hanya dari roti saja manusia boleh hidup, tapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Berfirman buat kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat GCC yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya Alkitab, kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Udah waktunya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema atau judul khotbah yang akan saya sampaikan untuk kita saat ini adalah keberhasilan yang alkitabiah. Yang dimaksud dengan keberhasilan yang alkitabiah adalah keberhasilan yang diajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Tawari pasal 26 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita saat ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Keberhasilan yang alkitabiah, itulah tema atau judul khotbah kita untuk saat ini. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin tekankan bahwa penebusan Yesus sempurna atas kita. Dia bukan hanya
mati untuk mengambil dosa kita, kutuk atas kita, penyakit kita. Kami mau katakan kematiannya menjadi pertukaran, barter on the cross. Dia pindahkan kita dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Dan yang kami mau tekankan buat kita, waktu Yesus mati di kayu salib, salah satu mujizat yang terjadi, tirai di bait Allah robek, jalan terbuka. Oleh karena itu firman ini jadi penting. Kenapa kami katakan firman ini jadi penting? Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Yang kita nggak bisa lakukan, Dia kerjakan. Cuma dalam bertuhan yang benar, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan Dia sudah selesaikan di kayu salib dengan sempurna. Tinggal bagian kita, apakah kita bertanggung jawab mau menjadi penurut Tuhan atau penurut firman atau tidak. Kalau kita mau tunduk pada Tuhan, melakukan firman-Nya, Tuhan tidak pernah gagal mengenapkan janjinya bagi setiap kita. Keberhasilan yang alkitabiah. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan untuk kita tentang tema kita, keberhasilan yang alkitabiah. Yang pertama yang kami mau tekankan, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Mari kita perhatikan ulang Alkitab kita. Dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang kami mau tekankan, yang diperlukan adalah konsisten. Jadi maksudnya konsisten membangun hubungan dengan Tuhan. Karena dikatakan selama ia mencari Tuhan. Saya harap dalam tahun ini saudara dan saya tetap bersemangat untuk mentaati apa yang Tuhan katakan, bersemangat untuk konsisten mengerjakan bagian kita sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi Tuhan tidak mungkin berdusta bagi setiap kita, karena Alkitab katakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Tuhan bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Apa yang Dia firmankan, Dia akan lakukan sempurna dan segera. Dikatakan dengan jelas, selama ia mencari Tuhan. Kalau di tahun-tahun kemarin, kita suka membelakangi Tuhan. Tapi untuk hari-hari ini dan ke depan, taruh Tuhan di depan kita. Tuhan gak mungkin berdusta, nyawanya saja Dia beri bagi kita. Kita boleh kaya, kita gak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita gak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Apa yang kita tidak bisa beli, Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Karena itu tinggal kita. Yang dibutuhkan adalah konsisten. Konsisten untuk mentaati apa yang Tuhan katakan. Saya waktu mempelajari 2 Tawari ini, saya sangat diberkati. Jadi berpulang kepada kita. Selama ia mencari Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kami dengan tegas mengatakan, kalau kita lahir kita miskin, itu bukan salah kita. Kenapa bukan salah kita? Karena kita nggak bisa memilih siapa ayah ibu kita. Kami ulangi, kalau kita lahir miskin, itu bukan salah kita. Karena kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa ayah dan ibu kita. Tapi kami pastikan, kalau kita sampai mati miskin, itu salah kita. Karena jalan sudah terbuka. Andai kata kita mau menuruti apa yang Tuhan katakan, mematuhi apa yang Tuhan katakan, Tuhan gak pernah meleset menggenapi janjinya. Dikatakan dengan jelas bahwa
Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya itu saja, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya ya di dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu kami mau katakan, jadikan firman Tuhan jadi patokannya, bukan perasaan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan. Karena itu perhatikan senantiasa hubungan kita, keintiman kita kepada Tuhan. Dan perhatikan ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan, kami terlalu percaya Dia tidak akan ingkar janji kepada kita. Kalau itu kebenarannya di tahun-tahun ini, tahun yang serba tidak pasti, kami percaya kita akan melangkah dalam kepastian. Saudara akan melihat Tuhan yang besar bukan cerita, tapi akan berperkara dalam kehidupan kita, mengenapkan janjinya bagi setiap kita. Konsistenlah. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan lihat janjinya akan digenapkan dalam hidup kita. Yang menjadi masalah, kebanyakan kita jadi Kristen gerobak. Apa artinya Kristen gerobak? Didorong-dorong baru maju. Kami harus katakan, kita mesti bertobat. Ada orang bukan Kristennya Kristen gerobak, tapi Kristen kapal layar. Apa artinya Kristen kapal layar? Angin-anginan, mut-mutan. Kalau lagi senang kemana-mana dia beribadah. Tapi kalau angin tidak bertiup, saya mau katakan dia nggak kelihatan di mana-mana. Saya harus katakan. Ya, yang Tuhan mau, ayo jadilah orang Kristen yang konsisten. Karena Alkitab katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Konsistenlah. Ayo hubungan kita dengan Tuhan harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Cintai Dia lebih daripada apapun. Taati Dia apapun harganya. Kalau itu yang kita lakukan, janjinya iya dan amin. Karena dikatakan selama ia mencari Tuhan. Jadi keberhasilan yang alkitabiah ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Terus perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Doamu, ibadahmu, pembacaan firman kita senantiasa. Perhatikan itu sungguh-sungguh. Persekutuan kita yang benar dengan Tuhan harus kita tingkatkan. Yesus pokok kita caranya. Alkitab katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu kebenarannya, saya terlalu percaya kemenangan, keberhasilan, sukacita akan menjadi bagian kehidupan kita. Jangan sama-samakan diri kita dengan dunia. Karena saudara dan saya adalah umat ketebusannya Tuhan, biji matanya Tuhan yang sudah dibayar tunai oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Yang kedua, keberhasilan yang alkitabiah. Kami ingin kita lihat Alkitab kita, Mazmur pasal yang pertama. Bukalah Alkitab kita, Mazmur pasal yang pertama. Ya, ayat yang ketiga. Kami berharap kita terus antusias sehingga firman ini jadi rema dalam hidup kita. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi keberhasilan yang alkitabiah, keberhasilan yang diajarkan Alkitab. Yang pertama, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Konsistenlah. Yang kedua, keberhasilan yang alkitabiah. Yang kedua, Alkitab katakan sukses seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan sesamanya. Dengan kata lain kami mau tegaskan, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Karena dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita pernah lihat ya pohon yang tumbuh di tepi sungai, pohon itu tumbuh subur, berbuah.
itu bukan hanya dari kemampuan dirinya sendiri, tapi ada yang membantunya, ada yang mensuplainya, yaitu air, sehingga dia bisa melewati segala musim, tetap berbuah, tetap hijau. Apa artinya? Tadi kami sudah katakan, sukses yang alkitabiah ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin tekankan buat jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GCC, bahwa kita adalah orang yang paling berbahagia. Ada firman yang menjadi petunjuk, tinggal kita melakukannya. Keberhasilan tidak pernah berdiri sendiri. Kami mau katakan, kalau kita berhasil hari ini, itu tidak seperti membalikan tangan, tapi ada banyak jasa orang yang ada dalam hidup kita sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Karena itu kami mau katakan, gak ada yang perlu kita sombongkan. Haleluya. Mungkin kita berkata, Pak, saya gak ada dibantu orang. Paling sedikit jasa orang tua kita. Ya, saya pastikan kita lahir bukan dari pohon pisang, tapi kita punya orang tua. Kami mau katakan, karena itu dikala engkau mulai naik daun begitu, mulai Tuhan angkat, jangan sombong. Karena sukses tidak pernah berdiri sendiri. Belajar menghargai orang lain. Kami mau katakan, ya Tuhan terlalu mudah mengangkat, tapi Tuhan terlalu sanggup menurunkannya. Contohnya dalam Alkitab siapa? Ya, Saul misalnya. Tuhan bisa mengangkat dia, tapi dengan mudah bisa menurunkannya. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan sesama. Belajar menghargai orang lain yang sudah mendoakan kita, yang sudah mengajar kita, yang sudah mengurus kita. Karena hidup ini, percaya atau tidak terjadi begitu saja. Kalau kita memiliki kebenaran ini dalam hidup kita, kita akan jadi orang yang rendah hati dalam hidup kita. Di dunia manapun air mengalir ke tempat yang rendah. Sadar akan hal ini. Sukses tidak pernah berdiri sendiri. Dalam hidup kita ada banyak jasa orang. Karena itu hormati orang tua kita, hormati orang yang patut kita hormati. Kami mau katakan, karena hidup kita tidak seperti membalikan tangan. Kalau kita jadi seperti sekarang ini, ada banyak orang yang sudah menanam dalam kehidupan kita. Doanya dia tanam kepada kita, ya, yang baik-baik dia berikan kepada kita. Karena itu ayo supaya kita lebih dipercaya Tuhan, belajar menghargai orang lain. Karena sukses tidak pernah berdiri sendiri. Yang ketiga, yang kami pelajari di dalam Alkitab, keberhasilan yang alkitabiah, keberhasilan seseorang tadi yang pertama ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Yang ketiga, sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya terhadap dirinya sendiri. Kita mesti menang atas diri kita sendiri. Kami mengajak kita buka Amsal pasal yang ke-6. Dikatakan demikian. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangan tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, melipat
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Luar biasa. Jadi keberhasilan yang alkitabiah selain ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Yang ketiga ini juga sangat penting. Keberhasilan ya seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan dirinya sendiri. Engkau mesti menang terhadap dirimu sendiri. Waktu saya pelajari ini, orang malas ya pasti miskin. Karena dikatakan dengan jelas, ya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Siapapun yang mendoakan kita, bagaimanapun doanya, kalau kita malas-malesan, tidak bertanggung jawab, siapakah yang mau mempercayakan hartanya kepada kita? Kami mau mendorong setiap kita mesti menang atas diri kita. Tidak boleh malas-malasan. Ada 5 ciri orang malas. Yang pertama, paling pintar bikin alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, omongannya gede. Omongannya gede. Yang keempat, saudara, suka tidur. Yang keempat, yang kelima maksud kami, makannya banyak. Jadi ada 5 ciri orang malas. Kami mau katakan buat kita. Kalau Tuhan menegur kita, ya bertobatlah. Alkitab katakan dipercaya kepada orang yang patut dipercaya. Tirulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus walaupun matinya usia 33,5 tahun. Tuhan Yesus mencapai target. Seluruh program dari sorga terlaksana dengan sempurna. Tuhan Yesus itu Tuhan yang rajin. Dia berkata bekerjalah selagi hari masih siang. Akan tiba saatnya di mana kita nggak bisa bekerja lagi. Jadi kalau ada orang Kristen yang malas-malesan, kita perlu bertobat. Pengikut Yesus yang sejati, Yesus yang harus jadi teladan dalam hidup kita. Tanggung jawab erat hubungannya dengan kapasitas. Makin kita bertanggung jawab, kapasitas kita makin diperlebar. Ayo, rajinlah. Kalau ini ada dalam hidup kita, saya terlalu percaya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk saat ini. Keberhasilan yang alkitabiah, keberhasilan bukan nasib. Tapi keberhasilan adalah pilihan. Kita nggak percaya nasib. Karena penebusan Tuhan Yesus sempurna atas kita. Kutuk dia ambil, penyakit kita, dosa kita, dia ambil di kayu salib. Bahkan kelemahan kita. Dan jalan sudah terbuka, Tuhan sudah buka jalan. Yang dibutuhkan cuma 3. Yaitu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Konsisten. Yang kedua, membangun hubungan dengan sesama. Dan yang ketiga, kita mesti menang atas diri kita sendiri. Kami berdoa biar firman ini jadi rema. Jadi petunjuk, jadi suluh. Yang terus menerangi kita dalam tahun ini. Orang boleh bilang apa saja tentang tahun ini. Yesus kita hidup, firman-Nya iya dan amin. Dia tidak mungkin berdusta kepada kita. Terima apa yang Tuhan katakan. Pegang apa yang Tuhan katakan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkan firman-Mu. Biar kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Hanya Tuhan yang tahu posisi kami sesudah kami dengar firman. Biar firman-Mu terus menerangi kami. Kami berdoa biar firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh memerdekakan setiap kami. Jemaat, kalau engkau ditegur Tuhan. Kalau selama ini kita tidak konsisten, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bertobatlah, taruh tanganmu di dadamu. Kalau selama ini engkau terlalu sombong, tidak peduli
terhadap orang tua, terhadap orang-orang yang pernah menolong kita. Terlalu angkuh, bertobatlah. Sukses tidak pernah berdiri sendiri, taruh tanganmu di dadamu. Kalau selama ini engkau malas-malasan, sehingga engkau tidak ada kemajuan dan kau dengar firman ini, engkau mau berubah, taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa. Tuhan, kau melihat jemaat GCC yang sudah dengar firman, turunlah iman yang dari Tuhan atas mereka. Kau yang berkata kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Aku berdoa, aku mengorakkan semua penghambat penghalang kemajuan dalam kehidupan jemaatmu. Dan aku katakan awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Pintu-pintu tertutup, terbukalah. Tuhan meratakan gunung menimbun lembah. Aku katakan dia merubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu. Ada takut Tuhan dalam hidupmu. Ada kerendahan hati dalam hidupmu. Ada hati yang bertanggung jawab dan rajin dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang mau mendukung pelayanan kami di Galilea Community of Christ. Boleh mentransfer ke rekening yang ada di layar saudara maupun melalui QRIS. Baik, sambil memberikan persembahan, kami mengundang untuk menyiapkan hosti dan anggur perjamuan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil perjamuan yang ada di tempat kita berada. Ambil roti ya, dan ambil anggur. Ya, kami mau katakan lakukan dengan benar sehingga kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kami terlalu percaya Yesus tidak mungkin berdusta bagi kita. Untuk mendasari perjamuan kudus yang akan kita lakukan, kami mau membaca firman Tuhan. Kami ambil dari 1 Korintus, kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. 1 Korintus pasal yang ke-11, kami bacakan mulai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kita angkat ya roti yang ada di tangan kita
lebih tinggi dari kepala kita. Kami akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat saat ini adalah tubuh Kristus? Katakan amin bagi kita yang percaya. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Kami bacakan firman Tuhan. Sebab setiap kali kami bacakan, ya demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ya anggur yang ada pada cawan ini adalah darah Yesus? Kalau kita percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Letakkan cawan yang ada. Angkat kedua belah tangan kita, kami mau berdoa. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, di sisi dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah kami saat ini. Kami berdoa Tuhan merubah kutuk jadi berkat dalam kehidupan mereka, apapun penyakitnya. Berapapun lama penyakitnya, kami katakan dalam nama Yesus engkau sudah disembuhkan. Kami berdoa semua ikatan dalam bentuk apapun, kami katakan kebiasaan-kebiasaan yang mengikat terlepaslah dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak kutuk kegagalan, kutuk mengembara, pengambat berkat, pengambat rezeki. Kami menolak malapetaka, bencana dari hidupmu dan keluargamu. Apa yang kau kerjakan dalam tahun ini, Tuhan melipat gandakannya. Ada rezeki terbuka dalam kehidupanmu. Suamimu jadi suami yang baik, istrimu jadi istri yang baik. Pekerjaanmu Tuhan berkati, ada promosi yang daripada Tuhan. Kami percaya bersama Yesus kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada tamatnya. Kami bersyukur berkatilah jemaat GCC dimanapun kami berada. Mari jemaat kita angkat kedua belah tangan kita. Terima berkat daripada Tuhan. Kami percaya kesetiaanmu beribadah tidak pernah menjadi sia-sia. Teruslah beribadah, utamakan Tuhan. Biarlah hidupmu seperti pohon yang Tuhan taruh di tepi aliran air, yang tetap segar dan menghasilkan buah. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Keluargamu keluarga yang diberkati Tuhan. Suami dan anak-anakmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Terpujilah nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di program-program Galilea Community of Christ selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.